Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga yang adalah firman yang hidup, saat ini kami tertunduk untuk siap mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dapat mengerti dan memahami akan firman yang kami renungkan pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23 menjadi pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan dan yang dibacakan kepada kita. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuat, kokoh, dan terpercaya itu adalah sebuah slogan dari bahan material bangunan, yaitu semen tonasa. Di mana ketika orang melihat akan slogan tersebut, slogan itu sangat menarik. Mengapa? Karena bahan material ini sangat menjamin bukan hanya sebuah slogan, tetapi memperlihatkan kualitas dan bukti. Dan itu terbukti bahwa ada banyak bangunan-bangunan yang menggunakan semen tonasa ini sebagai bahan material utama dalam pembangunan rumah ataupun kantor dan sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat hidup kokoh dan kuat dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan ancaman di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan dalam bacaan pada hari ini berbicara tentang pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga yang diumpamakan seperti seorang penabur. Yesus mengidentifikasi Yesus adalah penabur dan tanah adalah hati kehidupan manusia, hati kehidupan para pengikutnya, hati kehidupan murid-muridnya, dan hati saudara dan saya. Ada 4 bagian yang kemudian harus kita perhatikan ketika sang penabur menabur benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Menabur benih ke 4 tempat. Yang pertama
ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini menunjukkan kepada kita tentang kerajaan Allah, tentang firman Allah yang dinyatakan, yang ditaburkan dan diberikan, namun orang yang mendengar itu tidak mengerti. Dan sayangnya ketidakmengertian mereka kemudian tidak membuat orang itu bertanya. Sehingga dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa si pendengar bukan saja tidak mengerti, tetapi tidak mau mengerti. Si pendengar kemudian hanya sekedar mendengar, tetapi tidak mau mendengarkan. Menerima, tetapi tidak mau merenungkannya, apalagi menjadikan firman itu sebagai tuntunan kehidupan. Bila sikap kita kepada Tuhan tidak mendengar firman-Nya atau tidak merenungkan firman-Nya dengan sepenuh hati, maka sangat mudah kita melupakannya. Pulang dari gereja, kita sudah tidak ingat lagi firman yang disampaikan dalam ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Hal yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Menurut Yesus, ini menggambarkan orang yang sangat aktif mendengar firman Tuhan, tetapi hanya ingin mendengar sesuai dengan keadaan hatinya, sesuai dengan keinginan hatinya, sesuai dengan yang ingin ia dengar, sehingga itu membuat dia bergembira. Tetapi ketika benih itu yang jatuh di tanah yang berbatu, dihimpit oleh batu, maka benih itu tidak tumbuh, tapi mati. Demikian juga dengan kehidupan kita, bahwa ketika kita kemudian menjalani kehidupan ini, mendengar firman Tuhan dengan sikap aktif yang hanya mendengarkan sesuai dengan keinginan kita, maka ketika ada himpitan, ada rintangan, ada tantangan yang kita hadapi, maka hal itu dapat membuat kita menjadi lemah. Dan bahkan dikatakan bahwa menjadi murtad, menjadi meninggalkan Tuhan. Karena bisa saja firman itu adalah teguran-teguran dalam kehidupan kita yang mau mengubah kita. Tapi teguran itu tidak mau kita terima dalam hidup kita, sehingga kita akhirnya menjadi lemah, bahkan menjadi meninggalkan firman itu dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena ia tidak berakar. Sama halnya dengan sebuah pohon, sebuah tanaman. Ketika benih itu ditabur lalu tidak ada akar, maka benih itu akan mati. Hal ini bisa terjadi jika hanya mau mendengar yang baik-baik saja tentang kebenaran firman Tuhan, yang mau menyenangkan hati kita saja, tapi kita tidak mau berakar pada firman Tuhan. Tentunya itu akan membuat kita mempunyai akar yang kemudian tidak kuat. Sehingga ketika ada badai datang, ada persoalan datang, akar itu kemudian dengan cepat akan tercabut dan mudah lepas ketika diterpa angin. Yang ketiga, dikisahkan tentang perumpamaan benih yang jatuh di semak duri. Hal ini menggambarkan orang yang mempunyai akar pahit dalam hidup, orang yang mempunyai kepahitan, orang yang mempunyai dendam, lalu hidupnya tidak melekat kepada Allah, tetapi hanya melekat kepada materi, hanya melekat kepada kekayaan, hanya melekat kepada dunia. Orang yang ingin mencari kesenangan dunia, sehingga sekalipun ia mendengarkan firman Tuhan, tapi kecintaannya pada hal-hal duniawi itu lebih besar. Oleh karena itu firman Tuhan mau memberikan yang terbaik baginya, tetapi ketika hatinya seperti semak duri,
maka firman itu tergeser oleh kekhawatiran. Firman itu tergeser oleh gengsi. Firman itu tergeser oleh hal-hal duniawi, materi-materi yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Yesus berbicara tentang benih yang ditabur di tanah yang baik, yaitu benih yang ditabur di tanah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang bukan hanya mendengarkan saja, tapi orang itu mau mencerna dan merenungkannya dengan baik. Artinya bahwa orang yang kemudian mau mendengarkan firman Tuhan, ia harus mempunyai sikap, yaitu memiliki pikiran yang terbuka. Sehingga dengan pikiran yang terbuka itu mendorong dia untuk mempunyai keinginan untuk belajar. Sehingga ketika ia membuka pikirannya dan mendengarkan dengan baik, maka dia akan siap untuk mendengarkan. Dan ketika ia mendengarkan, ia akan menanggalkan kesombongannya, ia akan menanggalkan kepintarannya, ia akan menanggalkan apa yang ada dalam hatinya, ia akan menanggalkan egonya. Dia tidak akan mendengarkan dengan sombong atau merasa sibuk ketika firman Tuhan itu mau diperdengarkan. Itu adalah orang yang siap untuk mendengar. Sehingga ia mendengarkan dengan hati, dengan kerendahan hati. Lalu orang itu memahaminya. Dan ketika ia memahaminya, dia akan mempelajari. Dia akan mencari hal yang dia dengar itu menjadi makna yang berarti di dalam kehidupannya. Apakah itu memotivasi dia? Apakah itu mengubah perilakunya? Apakah firman itu sungguh-sungguh untuk membaharuinya? Orang yang mendengar, yang benih firman Tuhan ditabur di tanah yang baik, maka dia akan menerima firman itu dan akan mentranslasikan. Dia akan melakukannya, mewujudkannya dalam sebuah tindakan, hingga akhirnya ia menghasilkan buah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada hal yang menarik di ayat 23 ini. Yesus katakan bahwa ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Pertanyaannya, mengapa Yesus mulai dari angka yang besar lalu menurun ke angka yang kecil? Bukan dari angka yang kecil menuju angka yang besar. Bahwa perihal memberitakan firman Tuhan itu bukanlah perihal yang hanya sekedar menyampaikan. Terkadang ketika kita memberitakan firman Tuhan, ada respon-respon yang kemudian membuat kita melihat orang itu tidak mendengarkan firman Tuhan, lalu kita kecil hati. Terkadang kita memberitakan firman Tuhan, kita merasa takut. Sehingga firman Tuhan mau mengatakan bahwa Yesus mau mengatakan bukan berapa banyak buahnya, tetapi kesetiaan kita dalam memberitakan firman Tuhan. Tetapi kualitas kita, kesungguhan hati kita untuk menerima firman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan pada saat ini, apa butir firman Tuhan, benih firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini? Yesus melalui perumpamaan sang penabur mau membuat kita untuk merenungi, mau membuat kita untuk introspeksi diri. Apakah saudara dan saya termasuk pribadi yang berada di tanah yang berbatu, di pinggir jalan, di semak duri? Ataukah kita adalah pribadi yang adalah tanah yang baik? Mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita sedang berada di posisi yang mana ketika kita mendengarkan firman Tuhan, atau Allah mau menabur firman itu dalam hidup kita. Apa yang kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini? Yang pertama, mari hendaknya kita menjadi pendengar firman Tuhan yang mendengar, mencerna firman Tuhan, dan menjadikan firman itu sebagai penuntun kehidupan kita. Dalam hal ini berarti kita mau untuk berakar di dalam firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hendaklah kita berbuah.
sebenarnya sesuatu yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi yang terbaik untuk kita. Jika kita mau berakar, maka kita pasti akan berbuah. Hidup kita akan menjadi saluran cinta kasih Tuhan. Hidup kita akan menjadi dan mendatangkan damai dan sejahtera. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID pada saat ini, ketika kita dilanda dengan badai kehidupan. Hendaknya kita semakin mengakar pada Yesus. Hendaknya iman kita semakin teguh di dalam Yesus. Dan biarlah hati kita ini, tanah hati kita adalah tanah hati kita yang senantiasa mau dipupuk oleh benih-benih kehidupan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Sehingga daripada firman Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Dan kita akan meneruskan kekuatan itu bagi orang lain yang membutuhkan dukungan di tengah-tengah hidup kita. Yang ketiga, kita diingatkan untuk fokus pada apa yang kita kerjakan berdasarkan firman Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah minder ketika kita memberitakan firman Tuhan. Dalam hal ini jangan kita berpikir buah orang lain lebih banyak daripada buah kita. Tetapi yang mau firman Tuhan jelas katakan pada saat ini adalah kesungguh-sungguhan kita untuk berakar dan berbuah. Menjadi terang dan garam. Jadi bukan hanya berapa banyak buah yang dihasilkan, tapi kesetiaan kita, kesungguh-sungguhan kita dalam memberitakan firman Tuhan. Bahwa di dalam menyatakan firman Tuhan ada proses yang harus kita jalani dan lewati untuk menghasilkan buah yang terbaik. Oleh karena itu saat ini kita sebagai umat percaya, kita seringkali mendengarkan berita-berita COVID-19. Kita seringkali mendengarkan duka cita. Kita mendengarkan keluarga kita yang terpapar COVID-19 yang pasti mendatangkan kekhawatiran besar dalam hidup kita. Namun situasi ini dapat membuat kita semakin mengakar pada Tuhan, yakni kita mencari kekuatan di dalamnya. Jangan kita mendengarkan gosip, jangan kita mendengarkan cerita orang, tapi fokuslah untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar di tengah-tengah situasi kehidupan kita pada saat ini, kita senantiasa melihat pergumulan badai hidup itu dalam kacamata Tuhan Yesus, dalam kacamata iman yang akhirnya membuat kita semakin percaya bahwa tangan Tuhan itu hadir memegang kehidupan kita dengan penuh kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Sehingga kita dibentuk oleh firman-Nya, membuat iman kita semakin berkualitas, sehingga badai persoalan apapun ketika menimpa kita, kita tetap tekun, kita tetap tangguh, kita tetap teguh bersama-sama dengan Yesus Kristus yang adalah Sang Penabur dan Raja di atas segala raja di tengah-tengah hidup kita. Selamat menjadi tanah yang baik. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan selamat meneruskan firman itu untuk menjadi buah yang baik bagi sesama kita. Roh Kudus menolong kita. Amin.